Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosamat Effendi dari kelas TO 3D NRP 104. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu monitoring sistem smart house dari aplikasi Visual Basic. Oke, di sini langsung saja ya. Saya menggunakan 5 sensor, yaitu yang pertama sensor LDR, yaitu untuk mengaktifkan lampu secara otomatis jikalau cahayanya gelap ataupun redup. Di sini aktuatornya menggunakan LED. Lalu yang kedua ada sensor DHT11, yaitu sensor suhu. Jadi ketika suhunya di bawah 30 derajat, maka nanti motor DC sebagai AC atau kipas akan menyala. Jadi aktuatornya pakai motor DC. Dan yang ketiga ada sensor MG2, yaitu sensor asap atau gas. Jika dia mendeteksi asap yang sangat mengepul dan gas yang sangat menyengat, nanti dia akan menyalakan buzzer akan menyala. Jadi aktuatornya menggunakan buzzer. Dan yang keempat ada sensor PIR, yaitu sensor gerak ya. Jikalau nanti membuka pintu lalu orangnya itu masuk, maka gerakan itu akan menggerakkan aktuatornya, yaitu servo untuk menutup pintu kembali. Jadi aktuatornya ini servo. Dan yang kelima ada sensor piezo. Ini fungsinya untuk membuka pintu. Jadi nanti ketika sensor ini ditekan oleh tekanan yang di bawah, yang di sini misalnya di bawah 600 gram, maka pintu yang diaktuatori servo tidak akan terbuka. Jika di atas 600 gram, maka pintu akan terbuka. Oke. Jadi saya menggunakan aktuatornya itu 5, yang satunya itu sama. Yang pakai untuk menutup pintu juga pakai servo, membuka pintu juga pakai servo. Oke, baik, langsung saja saya demonstrasikan. Ini ada 5 sensor dan 5 aktuator, yang diibaratkan sensornya itu memakai potensio, aktuatornya memakai LED. Ini saya memakai breadboard ya Pak. Oke, langsung saja kita play ya. Kita masukkan komnya dulu. Ini saya memasukkannya kom 15, buat rate-nya 9600. Sudah terkonek ya. Nah, ini cara mengaktifkannya, yaitu kita klik on dulu ya. Nah, setelah diklik on, maka ini akan mendeteksi gerakan dari potensionya ya. Jika tidak diklik on, kita coba off, dia akan terputus atau mati. Oke, pakai sensor LDR ya. Di sini tertera potensio kedua. Kita putar. Nah, jika cahaya di atas 400, maka lampu otomatis akan menyala. Jika di bawah 400, maka lampu LED ini tidak menyala ya, mati. Lalu yang kedua ada DHT11. Oke. Di sini menggunakan potensio 3 ya. Jika potensio 3 dinaikkan, sebentar. Kita ini di off kan dulu ya. Ini kita on. Ini sama ya. Cuma bedanya ini di bawah 200 dia akan menyala. Dia akan mati lampunya. Ini ya. Jika nilainya ini maksudnya 200 itu, maksud saya 20 Celcius, maka kipas akan mati. Jika suhunya di atas 20 Celcius, maka lampu akan menyala. Di sini saya ibaratkan 200 ya, karena potensio ini sudah terbakar, nilainya itu nggak bisa stabil. Kita coba lagi. Kita naikkan. Ketika di angka
di atas 200, maka lampu LED indikatornya sebagai motor DC yang fungsinya sebagai kipas angin ataupun AC akan menyala. Ini kalau di bawah 200 lampu akan mati. Oke, langsung lanjut yang ke 3 ya. Ini sensor MQ2 yaitu mendeteksi asap ya. Jika asapnya di atas 200 maka ini otomatis akan menyala ya buzzernya. Kita off kan dulu yang di atas 11. Kita nyalakan yang MQ2. Oke, baik. MQ2 ini menggunakan potensio 1, LED-nya warna merah. Ya, ini ya sudah menyala ya. Oke, langsung saja. Dan yang keempat ini ada sensor PIR. Yang tadi saya sebutkan, sensor PIR ini fungsinya untuk menutup pintu. Oh, kita langsung saja di piezo dulu ya untuk membuka pintunya. Yang pertama ini piezo ya. Sensor piezo jika bobot manusia ataupun jadi fungsinya itu kalau manusia kan udah pasti di atas 600 gram kan. Jadi kalau di bawah 600 gram itu bisa dipastikan hewan kucing ataupun semut ya. Oke, langsung kita coba nyalakan. Ya, ini di angka 500 ya. Nah, ini ketika di atas 600 maka pintu yang diaktuatori servo akan otomatis terbuka. Tapi jika yang masuk di bawah 600 dia tidak akan menyala lampunya. Jadi pintunya tidak akan terbuka. Ini misal kita 500 ini tidak terbuka. Nah, ini 600 lampu menyala, tandanya servonya berfungsi untuk membuka pintu. Sudah. Lalu yang terakhir ini ada sensor PIR. Ini penataannya saya salah ya. Kita langsung on kan saja. Nah, jika jarak sudah melebihi 20 cm maka lampu akan menyala, yang artinya pintu yang diaktuatori servo akan tertutup otomatis. Ya, jika jaraknya sudah 20 cm, di sini saya ibaratkan 200 ya. Jika di atas 200 maka pintu yang diaktuatori servo otomatis akan tertutup. Sekarang coba kita kecilkan. Nah, jika masih 10 cm atau 18 cm maka ini aktuatornya tidak akan menutup ya. Servonya tidak akan menutup yang diindikatorkan sebagai LED ini. Kita coba lagi ya. Oke. Baik, seperti itu saja presentasi dari saya. Ini coba kita matikan dulu ya. Kita off kan. Sudah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.